Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman selaku hambanya. Salawat serta salam juga kita junjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan dan kesabarannya sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Yang kami hormati Ibu Direktur RSUD Pademangan, Dr. Hilda MM MPH. Yang kami hormati Dr. Darnis, selaku Kasih Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Pademangan. Yang kami hormati Bu Titis, selaku Kasih Penunjang RSUD Pademangan. Yang kami hormati telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Izinkan saya selaku MC membawakan susunan acara. Yang pertama nanti akan ada pembukaan, yang kedua yaitu sambutan oleh Direktur RSUD Pademangan, yang ketiga materi dengan judul Ayah yang Dirindukan. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeluarga, dan yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara pengajian hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara kedua, akan ada sambutan oleh Direktur RSUD Pademangan yaitu Dr. Hilda MM MPH. Untuk Dr. Hilda dipersilakan. Terima kasih, Mas Alam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini Senin tanggal 20 hari Rabu ya, Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kita bisa berkumpul walaupun dalam suasana tidak offline ya, jadi secara online saja dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan siraman rohaninya ya dengan judul Ayah yang Dirindukan. Nah, dari judul ini mungkin banyak juga ibu-ibu yang pengen, kenapa ayah aja nih Pak Ustadz, kenapa nggak ibu juga menjadi ibu yang dirindukan? Mungkin nanti bisa dibahas juga ya. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapat siraman rohani yang bisa menjadi bekal kita dalam membina rumah tangga, kemudian juga bisa meneladani suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada panitia dari Bina Rohani Islam RSUD Pademangan yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan mudah-mudahan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang hadir di sini saya lihat tidak hanya dari RSUD Pademangan, juga dari RSUD Kebayoran Lama, kemudian tadi ada dari Cinere, ada dari Sulawesi ya. Alhamdulillah, semoga mendapat berkah selalu acara ini dan bisa
kita selenggarakan tidak hanya sampai di sini, bisa juga secara berkelanjutan nantinya, kemudian juga ilmunya tidak sampai di sini juga, ilmunya bisa kita manfaatkan dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pengadilan Agama Pasar Wajo. Nah, kemudian kami juga sebagai Direktur RSUD Pademangan saat ini mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini kurang berkenan pada Ibu dan Bapak. Terima kasih, selamat mengikuti, dan alhamdulillah sekali lagi sudah bisa berjalan dengan baik sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu masuk ke materi yang akan dipandu oleh Mas Rifki selaku moderator dan akan diberikan siraman rohani oleh Ustadz Bendri Jaisyur Rahman dengan tema ayah yang dirindukan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Rifki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada siang hari ini mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah SWT sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan Tholibul Ilmi yang insya Allah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Gini Mas Rifki, hari ini kita Andi. sebagaimana biasa kita berikan kajian bulanan Bina Rohani Islam RSUD Pademangan, dan alhamdulillah Ustadz Bendri Jaisyur Rahman sudah bersiap. Silakan Mas Rifki. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan kajian Islam oleh Ustadz kita, Ustadz Bendri Jaisyur Rahman hafizahullah ta'ala insyaallah, yang mana temanya ini terkait masalah ayah yang dirindukan, meneladani sifat Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Selain suri teladan yang baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai seorang pemimpin untuk umatnya dan pemimpin untuk keluarganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Baiklah Pak Andi, bagaimana kita mungkin bisa dibacakan dulu sebelum kita mulai kajian yang disampaikan oleh Pak Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Saya akan membacakan sedikit CV beliau, daftar riwayat hidup beliau. Beliau bernama Bendri Jaisyur Rahman. Tempat tahun lahir beliau di Jakarta 1981. Status beliau menikah dengan 1 istri dan 5 anak. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta, kemudian dilanjutkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke Ma'had Al-Hikmah Jakarta. Kemudian aktivitas beliau saat ini sangat banyak, diantaranya menjadi mubaligh, kemudian praktisi Islam parenting, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, serta sebagai penulis dan narasumber di berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio dan televisi seperti yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Ya, alhamdulillah. Karena waktu sudah siang, langsung saja kami persilahkan untuk Ustadz Bendri untuk memulai kajiannya. Insya Allah
waktu yang kami berikan adalah kurang lebih 60 menit ya Ustadz ya. Sekarang jam 13:15, jadi nanti insya Allah kajian akan sampai pada jam 14:15. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, yang pertama kali saya hormati, yang saya muliakan Direktur RSUD Pademangan, Ibu Dr. Hilda MM MPH, juga beserta jajarannya dari RSUD Pademangan. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua Binroh RSUD Pademangan, Dr. Rizky Ramadan, dan juga buat seluruh yang hadir di kesempatan siang hari ini di peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bersyukur Allah izinkan kita siang hari ini. Sebagian wilayah ya kabarnya mendung, tapi ada juga yang sedikit cerah. Tapi apapun itu memang siang hari ini sebenarnya waktu yang sedikit berat bagi kita untuk mengikuti kajian, apalagi secara online dan di dalam ruangan ber-AC, kan gitu ya. Ini yang kata orang nih waktu bagian halusinasi tingkat tinggi. Makanya kena angin aja biasanya langsung ngantuk tuh. Karena itu bagi siapa yang hari ini sungguh-sungguh menyimak mengikuti kajian dengan sekuat tenaga, maka Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah isyarat pahala yang besar bagi orang tersebut. Sebagaimana sabdanya, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan atau pahala tergantung besarnya tantangan atau ujian. Jadi tantangan kita siang ini justru melawan rasa kantuk, males kita untuk kita menyimak mengikuti kajian. Niatnya adalah dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Karena memang peringatan Maulid Nabi ini bukanlah sekedar euforia belaka, hanya sekedar menunjukkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, bukan seperti itu. Ada sebuah tujuan dasar yang terjatinya dilakukan oleh orang-orang terdahulu mengapa harus dirayakan Maulid Nabi. Itulah yang mungkin menjadi dasar mengapa kita melakukannya. Sebagian menyebutkan bagaimana perayaan ini pertama kali dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pimpinan atau jenderal pasukan yang berusaha menaklukkan pasukan Romawi yang hendak menguasai Al-Quds ya, atau Palestina. Nah, saat dia melihat pasukannya nampak tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat berperang itu atau menjalankan tugas itu tanpa ada yang namanya motivasi luar biasa, maka terpikirlah untuk menyemangatinya. Ya, apa yang dilakukan bukan dengan mungkin mendatangkan Bapak Mario Teguh gitu ya, atau motivator-motivator yang lain. Yang dilakukan oleh seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi mampu menghadirkan bagaimana Rasulullah seolah-olah berada di tengah mereka. Cara menghadirkannya tentu dengan mengenalkan tentang sirah nabawiyah, dan itulah dibuat sayembara, di mana sayembara ini diharapkan bagi siapapun yang mengenal sejarah Rasul mampu membuatnya dengan syair-syair yang indah, dengan sebuah kata-kata mutiara yang bagus, maka yang mendapatkan juara akan mendapatkan hadiah yang besar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sebagian ulama di masa tersebut yang memang mengikuti atau benar-benar mendalami masalah ini mengajukan diri, dan menanglah salah satunya yang sering kita baca di hampir setiap perayaan Maulid Nabi, apa yang disebut sebagai Al-Barzanji. Barzanji adalah seorang ulama yang sejatinya memiliki pengetahuan yang dalam, ya, terutama tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menang, dan ternyata saat dibacakan perjalanan hidup Nabi dengan syair-syair yang menggugah, mampu membuat motivasi dari pasukan kaum muslimin saat itu
menaik berkali-kali lipat. Nah, inilah esensinya. Esensi memperingati Maulid Nabi adalah bagaimana kita menapaktilasi sejarah Nabi. Jadi bukan sekedar sejarah Nabi yang selama ini sekedar what-nya, apanya, karena tidak memiliki pengaruh. Kita belajar sejarah Nabi bukan sekedar ibunya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah, lahirkan di kota Mekah Mukarramah, bukan seperti itu. Karena kalau itu saja, apa pengaruhnya bagi jiwa? Nggak ada. Yang kita yang pelajari bukan what, tapi how. Apa yang kita pelajari dari sejarah Nabi akan memberikan pengaruh how-nya. Misalnya apa? Bagaimana misalnya Rasulullah dalam menjalani kehidupan berkeluarga, menjadi sosok ayah yang dirindukan. Karena sejatinya apa yang menjadi kualitas kebaikan individu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ibu dan bapak, khususnya para suami di sini, kalau ingin jadi laki-laki terbaik, tengoklah Rasul. Apa maksudnya? Lelaki terbaik dalam Islam bukan yang diukur dari banyaknya harta yang dikumpulkan. Ya, saldo di ATM-nya sampai tumpah ruah gitu ya. Padahal udah sering digesek di sana sini tapi nggak berkurang gitu, karena mungkin kecepatan masuknya uang ya kalah cepat dengan lebih cepat daripada pengeluaran. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Gaji yang banyak bukan ukuran kebaikan, atau ukuran kebaikan laki-laki karena piala atau medali yang dikumpulkan dari berbagai macam perlombaan. Bukan itu juga. Ya, justru apa yang menjadi ukuran kebaikan laki-laki yang menjadi lelaki yang terbaik, lelaki yang istimewa, lelaki yang dirindukan. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, dan saya, kata Rasul, paling baik sama keluarga saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, memberikan sebuah penyadaran kita kalau ingin jadi laki-laki terbaik, bukan yang jago nge-gym, bukan bisa push up, yang bisa ngangkat barbel, lari putaran, bukan. Lelaki terbaik adalah yang baik sama keluarganya. Dan itulah kebaikan seseorang ayah, seorang laki-laki di sisi Islam. Sehingga dari sini seseorang layak mendapatkan predikat lelaki terbaik. Sehingga sebenarnya hadis ini memudahkan kita untuk menilai seseorang itu baik atau enggak. Mohon maaf, misalnya kalau dalam penerimaan rekrut karyawan baru kan seringkali HRD ya khususnya merekrut karyawan dengan mensyaratkan selain CV pengalaman ada namanya surat keterangan kelakuan baik. Ya kan biasa begitu. Surat keterangan kelakuan baik selama ini kan diterbitkan oleh apa? Oleh polisi dengan nama SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Selama ini polisi dijadikan sebagai sebuah pengesahan orang itu baik dengan surat keterangan catatan kepolisian. Apakah ini valid? Mohon maaf ya, tanpa maksud bukan untuk merendahkan polisi, bukan. Ya, tapi maksudnya adalah ketika seseorang mendasarkan keterangan dengan hanya berdasarkan laporan dari polisi, pastinya pengetahuan polisi akan orang ini terbatas. Polisi taunya orang ini disebut baik karena nggak ada data record dia pernah melakukan tindakan subversif, ikut jaringan kriminal. Tapi polisi nggak tahu kalau dia pelit sama istrinya, polisi nggak tahu. Polisi taunya orang ini baik karena tidak ada catatan dia pernah melakukan aksi anarkis, terlibat misalnya komunis atau jaringan yang nggak baik. Tapi polisi mungkin nggak tahu kalau dia kasar sama anaknya. Makanya kalau di sini ada orang HRD gitu ya, untuk melihat seseorang itu baik, sejatinya simpel. Kalau merekrut karyawan baru jangan mengandalkan SKCK, tapi harus ditambah dengan SKCI. Apa itu SKCI? Surat keterangan catatan istri. Jadi kalau perlu istrinya yang nulis gitu ya. Misalnya kalau saya sebagai HRD saya akan bilang, itu udah nikah belum? Udah Pak. Oh, mana surat keterangan kelakuan baik nih Pak dari polisi? Oh maaf, bukan polisi, dia udah nikah. Udah, kalau gitu istrinya aja yang nulis. Ya, nama Maimunah, umur 26 tahun, pekerjaan di rumah tangga, dan ini bersaksi. 1, suami saya nggak pernah pelit sama saya. 2, dia kalau awal bulan selalu transfer gajinya ke saya. 3, kalau marah nggak pernah ngancam-ngancam poligami. 4, kalau misalnya saya lagi capek, dibawa keliling, ya beli gorengan di Maldives sama di Korea misalnya. 5, 6, 7, catatan, tanda tangan tuh istri, sah itu orang baik. Sah. Makanya jangan sampai seperti kata Syekh Ruhaili, banyak orang yang dalam hal ini mengaku orang baik, tapi ketika ditanya,
Suami ibu orang gimana? Alah pelit banget, sebel gua. Iya, ngasih nafkah 50.000 buat setahun. Tuh gue beliin kalender aja kan cukup tuh, kalender setahun pas banget harganya 50.000. Ya gitu. Sama anaknya juga gitu. Bapak kamu gimana? Cuek banget, nggak pernah tahu dia. Oh gimana? Nggak pernah tahu hobinya kita gitu ya. Itu yang membuat akhirnya anak-anak menjauh. Karena itulah kalau kita berkaca kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapat bagaimana sosok-sosok ayah yang dirindukan ini. Dimulai dari sosok suami yang baik, sosok suami dirindukan. Silakan tanya sama istri-istrinya. Siapa itu Muhammad? Mereka akan sepakat. Wah, dia suami yang paling baik. Sepakat ya. Salah satu contohnya banyak, sebutkan ada sejarah contoh ya. Contohnya misalnya bagaimana Rasulullah menyikapi istrinya yang mungkin dalam keadaan marah atau cemburu ngambek. Ya mungkin pernah dengar Rasulullah suatu hari ya, sedang rapat di rumahnya yang saat itu jadwal gilirannya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Saat itulah Aisyah mendapatkan kiriman makanan dari istri Rasul yang lain yang ingin berbagi kepada suaminya. Aisyah dalam hal ini nggak terima, dia cemburu. Loh ini kan jadwal saya, suami saya di rumah saya, maka suami saya wajib makan masakan saya. Tuh Aisyah saking cemburunya gitu, suami wajib makan masakan saya, jadi nggak boleh, nggak terima delivery order gitu. Kalau perempuan sekarang malah senang, alhamdulillah ada kiriman GoFood, ih baik banget deh. Kalau ini enggak, Aisyah nggak terima makanan yang dibawa. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan istri yang dimaksud ini adalah Ummu Salamah dan juga mengatakan Zainab binti Jahsy. Maka saat itu makanan ini dibawa oleh Aisyah. Kemudian Rasul sedang bersama sahabat yang lain. Apa yang terjadi? Saat itulah Aisyah membanting persis piring itu di depan Rasulullah. Perang. Coba kebayang bapak-bapak di sini ya, khususnya sebagai laki-laki nih. Lagi asik nih rapat sama Ibu Dokter Hilda misalnya. Tiba-tiba datang istri banting perang gitu. Langsung kita, insya Allah biarin lu Tupperware gue hilangin lu kan gitu. Besok nggak usah pulang, biarin. Kita balas paling. Rasulullah ketika istrinya mengungkapkan perasaannya itu, alih-alih memarahinya, Rasulullah sangat peka terhadap istrinya. Maka Rasulullah menyebutkan, dan inilah yang dimaui oleh wanita kalau sedang mengekspresikan perasaannya, dia ingin suaminya paham dan menamai perasaannya. Maka apa kata Rasulullah? Gorrot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Ibu kalian lagi cemburu. Masya Allah. Rasulullah langsung menyebutkan itu. Makanya seorang ayah juga harus peka nih para ayah. Kalau istri di rumah, apalagi maaf ya di model masa pandemi ini, walaupun sebagian sudah offline ya, tapi kita sebenarnya yang masih online kan kadang kita lihat tuh istri lelah, capek, kadang di dapur ya membunyikan antara piring, sendok, panci, penggorengan diadu tuh. Ya, maka suami jangan sok polos gitu. Masya Allah kamu mantan bintang orkestra kayaknya. Itu bikin suami istri keki gitu. Justru yang mau oleh seorang istri ketika dia tiba-tiba di dapur bunyi prang gitu, maka seorang suami sepertilah Rasulullah yang mempraktekkan kalimat bagaimana menuai perasaannya. Mama capek ya, mama kayaknya lagi butuh istirahat ya. Ya udah deh mah, sini aku usap punggungnya. Nah, usaplah punggungnya ya pakai uang 100 ribuan segepok, lebih cepat lagi tuh. Nah, itu yang membuat istri-istri itu paham, ya Allah, kamu tahu banget, so sweet banget deh Mas. Yang kayak gini yang dibutuhkan. Nah, Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kita lihat betapa Rasulullah menjadi salah satu suami yang baik, ya itulah awal sebelum jadi ayah yang baik. Ya, kenapa kepala keluarga itu dimulai dari sosok suami, dan suami itu memahamkan istri. Kenapa? Apa hubungannya dengan pengasuhan? Karena istri itu ketika dia mengasuh anak, dia membutuhkan emosi positif. Emosi positif ini nggak bisa kalau nggak disupport dari suami. Di sebagian besar ibu-ibu yang suka ngomel-ngomel, marah-marah, itu biasanya masalah sama suami belum beres. Ya, itulah kenapa salah satu peran seorang ayah yang itu adalah sebelum jadi ayah yang baik, dia mampu menjadi suami yang baik dengan cara menggembirakan istrinya, memahamkan, memberikan kenyamanan pada istrinya. Karena sumber emosi anak diperoleh dari ibunya, dan inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat
Al-A'raf 58 Allah berfirman wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik ya. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi kalau kita lihat di sini tanah yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Yaitu ibu. Ibu itu diibaratkan tanah. Ini juga ada dalam surat Al-Baqarah 223, nisa'ukum hatsulakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang. Wanita diibaratkan tanah. Karena itulah kalau tanahnya baik, keluar tanaman yang baik. Di mana tanaman ini maksudnya adalah anak-anak. Anak-anak kalau ibunya mudah ngomel, marah, emosi, dia nggak nyaman. Nah, agar anak kita merasa nyaman, dididik dengan benar, seorang ayah menggembirakan istrinya, salah satu tugasnya. Ya, happy mom, happy children, happy wife, happy life. Itulah kenapa tanggung jawab seorang ayah dalam hal ini menjalankan peran kekawaman dalam Islam, menjaga psikis istri. Jadi jangan ngaku laki-laki perkasa kalau istrinya sendiri merasa tersakiti atau diabaikan. Ya, itulah kenapa Rasulullah mengingatkan ya, menjadi laki-laki terbaik dimulai dari sini. Misalnya memberikan kebutuhan dasar istri. Di antara kebutuhan dasar istri itu adalah ngomong, ngobrol. Dan itulah yang harus dipenuhi. Banyak para suami nggak tahu ya bahwa seorang wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Jadi wanita itu kalau mau sehat keluar 20.000 kata per hari. Makanya kalau mau aman ibu-ibu jadi penyiar radio ya atau MC. Jadi harusnya MC-nya ini bukan bapak-bapak, harusnya ibu-ibu. Karena kan yang butuh bicara kan ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu butuh 20.000. Bapak-bapak cuman ya 8.000 udah cukup gitu ya. Justru kalau ada ibu-ibu pendiam, ibu-ibu ngomongnya singkat, bahaya. Perlu kita pahami sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau tiba-tiba wanita diam, bahaya. Saya kalau tanya istri misalnya, Umi udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah, udah tuh. Beli di mana? KFC nanya mulu sih. Nah itu wanita kalau ngomongnya tap sakit. Wanita yang sehat itu kalau ditanya 1 jawabannya 1000. Udah makan belum? Udah tadi aku beli goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo cerita apa katanya Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah yang agen asuransi syariah yang kalau kita daftar 2 juta dapat 100 juta di akhir tahun. Kita daftar asuransi syariah gimana Pak? Jadi perasaan kita bahas ayam goreng kenapa ujungnya asuransi syariah? Nah itu sehat. Wanita kalau sehat gitu. Ya, ditanya apa jawaban apa, lagi bahas COVID ujung-ujungnya bahas Aldebaran, ikatan cinta. Nah begitu, makanya wanita itu difasilitasi untuk ngomong. Nah Rasulullah itu melakukan ini, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim kesaksian dari Abdullah bin Abbas ya, di mana Rasulullah SAW mencontohkan ya, misalnya nah, Rasulullah SAW itu mencontohkan, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, bitu indah kholati Maimunah, saya nginep di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW, yang tak lain adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a ahlihi sumarokoda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Coba lihat. Ternyata Rasulullah SAW berdasarkan kesaksian Abdullah bin Abbas, dan ini tentu menjadikan pelajaran di antara kesibukan Rasulullah tidak menyia-nyiakan waktu ngobrol sebelum tidur. Sebagian suami, mohon maaf ya, kalau ngomongin sunnah, nih sunnah yang ini, jangan kau bahas sunnah bawa-bawa poligami doang. Giliran sunnah bawa poligami, tapi yang ini nggak dipraktekin. Salah satu dipraktekkan harusnya adalah ngobrol sebelum tidur. Sebagian kita ya mungkin termasuk saya pernah lah ya, sebelum tidur cek WA dulu, ngeliat mention di IG, ngeliat skor bola, MU kalah lagi gitu, atau ngelihat data yang mati karena corona gitu, begitu mata udah sepet baru tidur. Ya, sampai banyak istri berteriak histeris, ya Allah Ustadz, nasib saya udah kayak martabak dikacangin. Ya kalau kacang mah gurih, dikacangin perih. Nah yang kayak gini, emak-emak zaman now banyak yang, ya apalagi kalau tontonannya sinetron di Indosiar yang ada lagunya Rosa, Aku Menangis itu, makin drama dia. Makanya kita simpulkan, betapa salah satu kebiasaan Rasulullah menjaga perasaan istrinya. Jadi dimulai dari kebaikan sama istri. Jadi kalau kita lihat,
Ya, Maulid Nabi ini setidaknya para suami-suami ini belajar untuk jadi sosok kepala keluarga yang dengan kesibukannya tidak mengabaikan apa kebutuhan dasar istri yang namanya ngobrol. Itu yang tadi kita sudah pahamkan. Apalagi yang sekarang disosialisasikan namanya pillow talk. Sebenarnya ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak sekali. Di antaranya adalah bagaimana menjaga minimal istrinya itu sehat lahir dan batin. Bahkan melindungi istrinya jika melakukan kesalahan yang membuat dia mendapatkan misalnya perlakuan yang tidak menyenangkan. Ini Masya Allah ya. Ini salah satu pelajaran ya. Ini bagaimana jadi laki-laki hebat nih. Suatu hari disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, saat itu Rasulullah sedang berbicara dengan Aisyah Ummul Mukminin. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak lain adalah ayah dari Aisyah, berarti mertuanya Rasul, sekaligus sahabat utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu tiba-tiba entah kenapa Aisyah suaranya meninggi. Mungkin ya namanya seorang istri masih muda, suaranya meninggi. Dan terdengarlah oleh Abu Bakar saat hadir di situ. Abu Bakar teringat firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang-orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Jadi jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Tahu bahwa ayat ini menegur orang yang ngomongnya tinggi, ternyata itu adalah anaknya. Tidak sabar, maka Abu Bakar ingin menggampar putrinya itu Aisyah. Langsung diangkat tangan, kamu. Dan disitulah hebatnya Rasulullah. Walaupun secara konteks ya Rasulullah sebenarnya dirugikan karena istrinya ngomongnya sedikit meninggi, tapi saat itu Rasulullah buru-buru memegang tangannya Abu Bakar, buru-buru didorong Abu Bakar untuk meninggalkan tempat tersebut dan tidak boleh menyakiti Aisyah. Masya Allah ya. Ini contoh. Maka banyak laki-laki yang harus belajar di sini. Kadang lagi kesel sama istri, kalau istri lagi dikasih pelajaran meskipun sama mertua kita yang lain adalah bapaknya, nggak boleh, kita malah seneng. Saya mertuanya atau langsung gampar istri kita langsung bilang, wah bagus Pak, sekalian Pak ini ada linggis nganggur. Ini balok juga Pak, taboknya sekalian. Memang songong anak bapak dari dulu. Patahin aja lehernya ya. Jadi saya bisa kawin lagi. Wah lo main jahat lo kayak gitu. Nah yang kayak gini. Jadi kita lihat betapa Rasulullah SAW mulailah kebaikan itu buat istrinya. Makanya sangat bohong kalau ada orang yang dia bilang ngaku seorang yang hebat, sebagai kata Syahrul Rahili, tapi istrinya justru tidak merasakan kebaikannya. Ini adalah salah satu yang harus kita mulai. Rasulullah setiap kesaksian istrinya menjadi sebuah pernyataan betapa hebatnya Rasulullah sebagai suami. Termasuk anak-anak di masa tersebut. Kita tahu Rasulullah SAW anaknya ya laki-laki wafat sebelum usia dewasa, bahkan masih anak-anak banget ya, ada Qasim ya, ada Abdullah, ada Ibrahim ya. Rasulullah hanya memiliki anak itu pun dari yang putrinya perempuan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah menjadi sosok ayah yang hebat bagi anak-anaknya, itu bukan hanya kepada anak kandungnya. Rasulullah minimal menjadi sosok ayah bagi 3 anak. Pertama anak kandung, yang kedua sosok ayah bagi anak kaum muslimin, yang ketiga anak dari istrinya yaitu anak tiri. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Bagaimana terhadap anak kandungnya, saking dicintainya, ini pelajaran. Makanya para ayah ini penting, betapa Rasulullah dekat sekali dengan putrinya, khususnya Fatimah. Rasulullah tidak sungkan-sungkan misalnya, bahkan setelah Fatimah menikah pun Rasulullah mendatangi. Tapi menarik, kedekatan Rasulullah dengan Fatimah ini membuat Fatimah begitu mengidolakan Rasul, begitu mencintai ayahnya. Sampai-sampai dalam urusan jodoh, menarik ya. Suatu hari datanglah seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat yang dikenal keimanannya tak diragukan, hebat. Sahabat yang kaya raya. Dan saat itu dia berinisiatif melamar putrinya Rasul, yaitu Fatimah. Saat Rasulullah menyadari bahwa putrinya Fatimah dilamar oleh Abu Bakar, Rasulullah langsung menolak, karena dalam hal ini ya ada Rasulullah menyadari ada yang pilihan lain Fatimah yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Tak lama datanglah Umar. Umar sama ingin melamar putrinya Rasulullah SAW yaitu Fatimah. Dan Rasulullah pun menolaknya. Padahal Umar sahabat nomor 2 dan kaya raya pula. Dan yang ketiga datanglah Ali. Ali ini sahabat yang mohon maaf ya, dia
soleh sama seperti sahabat yang lain tapi miskin. Kebayang nggak ada sahabat soleh miskin, tapi justru diterima ya. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, jujur deh kalau ada menantu datang ke kita, calon menantu, soleh kaya sama soleh miskin, pilih mana? Berarti normal ya soleh kaya. Ini enggak soleh miskin, Ali. Kenapa Ali? Karena Rasul tahu Fatimah itu sangat mencintai Ali dengan bahasa tubuhnya. Pertanyaannya kenapa Fatimah sangat mencintai Ali? Kata para ahli sejarah adalah karena Ali paling mirip baginda Rasulullah SAW secara fisik dan secara perawakan. Artinya seolah-olah Fatimah ingin mengatakan gini, Ali ini ayah gue banget. Jadi Ali ini mewakili karakter ayahnya dan ini sesuai dengan riset. Betapa ada beberapa ahli ya, saya ingat saya pernah belajar di Malaysia di University Putra Malaysia. Saya ingat diskusi dengan salah satu profesor saya namanya Profesor Umayyah Johari. Beliau menyebutkan bahwa salah satu risetnya namanya relationship between father and daughter. Hubungan antara ayah dan anak wanita. Ini buat bapak-bapak nih, saya harus sampaikan ini. Ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya, waspadalah. Pertama dampaknya dua. Satu, anak wanita tidak dekat dengan ayahnya gampang jatuh ke pelukan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya saya dulu waktu jadi konselor anak dan remaja, saya di tahun 2002 menangani banyak kasus anak-anak. Tahun 2011 saya turun ke lapangan selama setahun. Saya dulu nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Saya gue sepeda jam 11 malam sampai jam 5 pagi di Roti Bakar Edi daerah Blok M. Dulu saya banyak berkenalan dengan teman-teman perempuan yang malam-malam keluyuran itu. Apa yang mereka sebut cabe-cabean itu. Ya, cabe-cabean itu ya kalau cowok terong-terongan ya. Kalau bencong terong dicabein. Nah itu banyak. Ternyata saya baru tahu bahwa cabai-cabean itu ada dua kategori. Ada cabai merah, ada cabai hijau. Kata mereka ya, cabai merah itu anak ABG yang tubuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Maksudnya gimana? Istilah anak muda zaman now pansos. Gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Aresa Loka yang pemeran Aldebaran itu. Gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Rizky Bilar misalnya. Jadi yang penting tuh motifnya pansos. Asal orang yang bisa mengupgrade status dia, gak apa-apa itu cabai merah. Kalau cabai hijau motifnya ekonomi. Asal dibeliin pulsa, dibeliin handphone, di transfer ATM. Ya, dan saya baru tahu abis cabai-cabean ada metamorfosis baru yang mereka namanya jamur. Jamur tuh janda di bawah umur. Jadi gara-gara mereka bablas hubungannya, mereka hamil, nikah, baru berapa bulan diceraikan. Habis jamur mereka bermetamorfosis jadi jagung bakar ya, jable tanggung baru mekar. Nah, itu metamorfosisnya ada dan itu kenyataan anak-anak perempuan di sekitar kita. Ternyata kenapa anak perempuan di sekitar kita itu sampai segitunya? Mereka itu maaf ya, saya berani bertaruh walaupun bertaruh maksudnya bukan judi ya. Maksudnya saya berani mengatakan ibu-ibu bapak kalau nemuin ada anak perempuan keluyuran malam-malam di bawah mau cowok, saya akan katakan dan silakan buktikan pasti nggak dekat sama bapaknya. Makanya kalau ada anak perempuan nggak dekat sama bapak, maaf, diantaranya adalah tuh anak perempuan jadi bancakan dari cowok-cowok yang lain. Ngeri. Kenapa? Karena figur seorang anak wanita harus jadi the first love. Saya punya salah satu klien lah, seorang pengusaha ternama. Dia masih muda lah, seumuran saya. Ya. Alhamdulillah saya masih muda ya. Nah saat itu saya ingat, saya ditelepon, saya habis ngisi kajian di daerah Kuningan, Jakarta. Ustadz, di mana? Habis ngisi kajian nih di Cyber 2. Bisa mampir nggak kantor saya sebentar? Saya sekalian ngajak makan siang dan ada obrolan penting nih. Ya Ustadz ya, boleh deh saya datang ke kantor daerah sekitar Kuningan. Baru saya datang itu saya ingat di ruangan kerja dia tuh ada foto dua anak perempuan cantik sekali. Terus dia kenal ini anak saya Pak Ustadz. Yang pertama perempuan kelas 2 SMP, yang kedua perempuan juga kelas 5 SD. Kemudian dia bilang, anak saya baru mulai pacaran Ustadz. Ya terus saya bilang, ya saya tahu sih hukumnya kalau
pacaran itu kan dalam Islam sebenarnya nggak boleh Pak Ustadz. Tapi saya pikir ya udahlah, namanya anak muda, selagi nggak macam-macam saya masih anggap wajar lah. Ya terus kenapa saya bilang gitu? Saya mencoba arah pembicaraan apa nih? Jadi gini Pak Ustadz, anak saya kan baru mulai pacaran. Yang saya bikin agak senewan itu adalah saya baru kenal cowoknya kemarin. Dan ketika saya kenal cowoknya, saya kaget banget. Wajah pacarnya hancur banget Ustadz. Itu kayak langit sama sumur, jauh banget. Kalau langit sama bumi kan dekat ya. Kalau sama sumur, ya Allah, apalagi sumur pengoboran minyak, jauh banget lah. Saya mikir, pokoknya saya tuh mikir tuh, anak saya kan cantik. Lihat Ustadz ini fotonya. Ustadz bisa nggak Ustadz datang ke rumah saya, please Ustadz. Ustadz kan udah saya anggaplah sebagai sahabat gitu. Saya pengen Ustadz nasihatin anak saya ngobrol gitu. Saya awalnya males ya. Malesnya apa? Ngapain juga saya datang menasihati anak orang dan ini tanggung bapaknya gitu. Tapi saya karena penasaran aja tuh, maksudnya beda langit sama sumur kayak gimana kan gitu. Ya udahlah. Akhirnya saya pakai mobil pribadi dia. Ya akhirnya saya main ke rumahnya daerah Kemang. Rumah besar sekali. Kemudian rumahnya ada security-nya, dibukain. Saya datang tuh menjelang pas banget azan asar berkumandang. Ya saya datang, saat itulah saya ingat ya kita langsung sholat di gazebo yang dimiliki di belakang rumahnya, ada kolam renang. Sholat sesaat bentar, setelah itu duduk di ruang ini, di ruang apa namanya, di ruang tamunya. Nah, ruang tamunya itu kemudian jendelanya menghadap ke pintu gerbang. Jadi kita melihat orang masuk tuh gampang. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba pintu gerbang dibuka sama security. Ya, security rumah tersebut, masuklah sebuah motor ya motor sport gitu ya. Ada cowok pakai helm full face. Ya, ada cewek dibonceng dan cantik. Cewek ini turun dan saya tahu itu anaknya. Dia pakai rok semi panjang tapi dia nggak pakai jilbab. Nah, begitu cowoknya buka helm, saya sontak istighfar. Astagfirullah. Ini mau di bawah standar SNI Pak. Gitu. Saya bilang, tuh kan Ustaz lihat kan. Ya ternyata benar, saya mau nggak mau bilang memang hancur banget wajahnya. Tuh kan Ustaz pasti anak saya dipelet tuh. Gimana ceritanya gitu. Akhirnya dia anak ini nggak tahu, dia kayaknya lagi kasmaran, itu gandeng tangan, dia nggak ada kita. Lewat nyelonong aja, nggak ada permisi, nggak salah. Kebetulan di depan kita ini ada garasi, lewat aja ke belakang rumah itu. Kebetulan langsung ngobrol gitu. Wah, bapak udah marah banget, tapi entah kenapa si cowok tiba-tiba izin, pamit. Nggak tahu kenapa tiba-tiba, Om, aku pamit ya. Si bapak kan udah nahan kesel, cuma jawab iya gitu doang. Akhirnya bapaknya itu, si cowok ini pulang diantarin ceweknya. Begitu udah selesai pulang, pagi kemudian dipanggil anak, ke sini kamu. Nanya, kenapa Pak? Sini kamu duduk. Kenapa sih Pak? Gitu. Kamu bisa nggak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit? Bikin malu bapak kamu. Cantik kamu dapat kayak gitu. Gak ada yang lain. Cewek ini bilang, Pak, aku tahu dia jelek. Aku tahu dia mukanya rusak. Tapi Papa harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku. Saya bingung, Adele itu siapa gitu. Adele tuh, saya bingung kan, saya googling. Adele itu pemenang American Idol, dulu lagi terkenal judulnya Someone Like You. Jadi kata si cewek ini, Papa harus tahu dia ini jago main gitar. Suaranya bagus, lagunya romantis. Semua cewek-cewek di sekolahku banyak pengen jadi pacarnya Pak. Dan aku yang dipilih Pak, aku paling beruntung Pak. Dari sinilah saya bisa memahami kenapa ada anak band yang mukanya hancur bisa nikah berkali-kali. Gak usah mikir sama siapa. Ya, disitulah saya memahami itu ya. Ternyata banyak anak perempuan yang gampang jatuh cinta ke sembarang cowok karena nggak punya figur bapak. Makanya ini para bapak nih belajar dari Rasulullah sampai anaknya nyari jodohnya itu dari sesuai dengan mirip apa. Jika bapak, ini khususnya bapak tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita, ayah itu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta, ini laki seperti ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak papa, tipe 90, ya beratnya 90 maksudnya. Kalaupun bukan kayak papanya, minimal pilihan papanya. Dok, kamu udah berapa tahun umurnya? 28. Kok belum ada yang calon kamu? Papa kan punya mantu. Habis nggak ada yang kayak papa. Aku mau kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Ya, mamamu doang paling beruntung di muka bumi ini kan gitu ya.
Kalau kamu mau, papa punya kawan, ya kebetulan anaknya baru pulang dari Singapura, S2. Kemarin papa main ke rumahnya, ih orangnya baik banget, ganteng pula, berpendidikan. Kemarin dia mimpin sholat, bacanya bagus banget. Sholat apa? Sholat zuhur ya. Kebetulan takbirnya kedengeran. Ya, nah, papa pengen dia itu kalau bisa jadi mantu papa. Kamu mau nggak? Anak bilang, itu pilihan papa. Iya, mau. Inilah hebatnya. Seorang anak wanita yang dekat dengan ayahnya, dia mencari jodoh. Kalau enggak kayak papa, bahkan pilihan papanya. Maka belajarlah dari Rasul yang sampai anak gadisnya itu begitu mencintainya sehingga dalam urusan jodoh ingin seperti baginda Nabi, dan itulah Ali yang diyakini sebagai mewakili sosok Nabi. Jadi jangan sampai para ayah seperti itu. Ya, makanya hati-hati para ayah nih, ya apalagi ya dengan kesibukannya lupa. Jadi anak Rasulullah merasakan dekatnya Rasulullah pada mereka, ditambah juga Rasulullah dekat pada anak kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah kepada anak kaum muslimin? Bahkan Rasulullah nih lihat ya, Rasulullah bahkan aware terhadap urusan yang dianggap remeh. Apa sih urusan yang kita anggap remeh? Biasanya urusan yang terkait dengan masalah, misalnya gini, ada riwayat seorang sahabat cilik bernama Abu Umair nangis karena kehilangan burung pipit. Bayangkan, nangis kehilangan burung pipit. Saat itu Anas bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah bahwa sahabatnya Abu Umair nangis karena kehilangan burung pipit. Menariknya Rasulullah tidak menyepelekan. Rasulullah buru-buru mendatangi anak tersebut seraya mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Abu Umair, burung pipit kamu kenapa? Betapa Rasulullah mampu membuat seorang anak itu merasa dipahami. Bayangkan, anak lagi sedih karena burung pipit, dihibur. Sebagian ayah kadang anak yang burung pipit langsung domelin, baru burung pipit doang nangis, cengeng kamu. Ntar papa ganti sama burung Garuda, ya perlu yang ada logo Pancasila, NKRI harga mati, gitu ya. Ini bapak yang kayak gini nih kadang-kadang merasa bahwa sudah jadi bapak yang baik, tapi justru bapak yang anaknya keki, nggak ngerti perasaan kehilangan itu beda, Pak. Bukan sekedar diganti, namanya kehilangan tuh bisa move on itu nggak mudah. Tanya sama jomblo yang sekarang belum nikah karena mungkin susah move on. Tanya kayak gitu. Jadi kita tahu yang kayak gini ya. Nah, jadi Rasulullah itu sama anak, bahkan Rasulullah itu kalau ketemu ada anak yang dalam tanda kutip gabut ya, kalau istilah kita gabut itu apa ya, mungkin Rasulullah itu menawarkan diri bermain. Jadilah sosok yang mampu menghibur. Bayangkan Rasulullah kepada anak kaum muslimin, ada beberapa anak dari Bani Abbas. Abbas ini adalah pamannya Rasulullah SAW, dan Abbas ini punya beberapa anak, berarti ini ada sepupunya Rasul, cuman umurnya beda jauh. Menariknya Rasulullah kepada pamannya ini, bayangkan ya, kepada sepupunya ini ngerti. Bayangkan Rasulullah mampu membuat anak-anak ini maksudnya terhibur. Ketika Anda lagi gabut, kasarnya lagi bete, tiba-tiba Rasul menawarkan diri, man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza. Kata Rasulullah gitu, siapa yang bisa mendahului aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Siap, ya oke. Lari gitu ya, Rasul lari. Menariknya Rasulullah lari, tapi sengaja dipelanin. Membuat anak-anak ini bisa mengenai tubuhnya Rasul, kena gitu ya. Dan itu membuat Masya Allah Rasulullah senang, dan akhirnya anak ini dipeluk, kemudian dapat hadiah. Masya Allah. Cara Rasulullah membangun anak-anak itu rasa nyaman, ini juga solusi bagi sebagian ortu yang selama ini protes, anak saya candu gadget mulu Ustaz, main gadget mulu. Mungkin karena nggak pernah diajak main. Rasulullah tuh ngajak main, dan Rasulullah komen sama anak-anak, Masya Allah. Dia bukan untuk ya benar-benar menawarkan yang anak-anak kalau main game apa sih butuhkan? Kesenangan. Jadi kalau main game jangan serius banget, jangan yang bilang siapa yang bisa megang pundak papa dapat hadiah ini dan ini. Papanya kabur kayak mantan copet, ya, sampai anaknya kalah. Nah, jangan membuat anak stres main sama bapaknya, karena ada bapak yang mungkin obsesi banget pengen menang tapi sama bocah gitu, mentang-mentang bapaknya catur tingkat RT kan kalah mulu ya. Akhirnya biar main sama anak, perkasa banget. Itu bikin anak males.
Ada yang badmintonnya serius, wah, anak TK digituin. Bapaknya perkasa banget, udah kayak menangkan kemarin Piala Sudirman, Piala Thomas Cup. Nah, jadi kayak gitu, bukan. Bayangkan, anak tuh males main sama bapak. Nah, salah satu kepandaian seorang ayah adalah membuat anak itu nyaman bermain. Jadi, salah satu yang mungkin harus dilatih dari seorang ayah bagaimana menjadi ayah bagi kaum muslimin, yaitu bagaimana pekalah dalam kondisi ketika anak-anak tuh lagi bete, ya, Masya Allah. Jadi, ayah yang dirindukan tuh begitu. Apalagi zaman now. Di zaman now ini, ayah itu nggak cukup ayah yang baik. Nah, ini kata kuncinya. Tapi ayah itu harus plus asyik. Baik plus asyik. Karena maaf ya, saya kan karena konselor anak, saya berapa kali nongkrong di beberapa mall, tempat kafe. Saya ngeliat ada anak-anak yang pulang tuh sampai jam 1 malam gitu. Saya nanya, ini anaknya ini mungkin karena orang tuanya sibuk atau orang tuanya jahat kali ya. Saya tanya, bapak lu galak ya, sampai nggak pernah pulang. Baik sih bapak gue, tapi ya apa nggak asyik. Bapaknya tuh kaku kayak kanebo kering gitu. Tahu kan kanebo kalau kering kaku banget. Nah, ini kayak gini bapaknya. Dan itulah yang sejatinya harus kita pahami. Rasulullah itu selalu mampu menerbitkan tawa karena memang tawa itu kebutuhan anak. Apalagi di zaman pandemi ini. Anak-anak sudah di rumah aja tapi nggak dapat tawa, bahaya. Karena tawa bagi anak tuh udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi dia cari, maka pelampiasannya kemana? Ke mall, ke gadget. Salah satu kebutuhan anak itu adalah bikin senyum dan tawa. Bahkan Rasulullah menggaransi apa? Siapa yang melakukan ini dapat pahala. Ya kata Rasulullah, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka, kecuali. Maksudnya gini, kalau sesuatu nggak ada zikir, kata Rasul sia-sia, tapi ada pengecualiannya. Di antara pengecualian yang membuat sesuatu yang sia-sia itu menjadi berharga apa? Mula'abatur rojul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Dahsyat nggak? Jadi Rasulullah mengajarkan bahwa segala sesuatu itu menjadi sia-sia kalau nggak ada zikir. Tapi ada pengecualiannya. Canda tawa seseorang pada anggota keluarga. Makanya salah satu tugas ayah itu mampu menghibur, menciptakan senyum dan tawa, khususnya buat keluarga. Jadi jangan jadi ayah yang kaku, yang Rasul itu kalau pagi-pagi, nah Masya Allah, ini kita kan belajar terus dari Rasulnya. Rasul itu kalau pagi-pagi, ini ingat ya, Rasul itu selalu bertanya sesuatu menyenangkan. Kenapa? Karena Rasul ingin membangun mood booster. Orang kalau pagi-pagi moodnya bagus, menjalankan kehidupan itu gampang. Salah satu yang ditanyakan Rasulullah kalau pagi-pagi ini, hal ro'a ahadum minkumul bariyata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Tuh pertanyaannya apa? Siapa yang mimpi indah? Bukan mimpi indah anak tetangga sebelah itu yang mantan none Jakarta, bukan. Siapa yang mimpi bagus, mimpi indah? Dan Rasul nanya itu. Bahkan kalau ada sahabat yang mimpinya buruk, maaf kata ya, misalnya ada yang mimpinya dibawa keliling neraka, nama sahabatnya Abdullah bin Umar. Dia mimpi dibawa keliling neraka. Itu kan mimpi yang serem banget ya. Kita pun kalau dibawa keliling neraka walaupun free trial ogah kan gitu ya. Ini dibawa keliling neraka. Wih, serem banget, dan dia bangun dengan nafas tersengal-sengal. Saat itulah dia bingung, dia cerita sama istrinya Rasulullah yang bernama Hafsah. Saat dia bercerita dengan Hafsah itulah Hafsah akhirnya menceritakan balik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah hebatnya Rasul. Saat itulah Rasulullah pagi-pagi ketika tahu Abdullah bin Umar bete langsung dipanggil. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah, seandainya engkau rajin sholat malam. Bayangkan, Abdullah bin Umar yang tadinya bete dikasih tahu engkau sebaik-baiknya laki-laki kalau rajin sholat malam, langsung dia semangat. Bahkan dari riwayat mengatakan setelah itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai wafat. Apa yang dilakukan Rasul adalah salah satu bentuk pagi-pagi itu nanya yang menyenangkan. Jadi pagi-pagi nanya jangan bikin stres ya. Misalnya pagi-pagi nanya, nak semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan terjadi dukhon dalam waktu 40 hari 40 malam. Setelah itu akan turun dajjal dan kita akan menghadapi hari kiamat. Jadi kita siap-siap menghadapi hari kiamat. Tuh anak langsung stres, tegang. Sampai anak bilang, Pak aku gak usah sekolah deh Pak. Loh kenapa? Aku nikah aja deh Pak, masa dajjal turun aku masih jomblo kan gitu. Nah jadi kayak gitu.
Jadi jangan sampai anak-anak kita akhirnya stres pagi-pagi. Tugas ayah bikin happy. Jangan jadi ayah yang tadi aku Rasulullah itu bahkan mengapresiasi ayah yang bikin happy. Jadi kalau pengen anak gak main gadget, bikin ketawa. Kalau ngobrol di meja makan, manfaatkan momen ngobrol. Jangan meja makan malah pertanyaan yang bikin stres. Lagi makan, nak, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Itu anak sampai mikir, ya Allah Pak, anak 3 SD tanya inflasi ekonomi, itu stres luar biasa. Bagi tanya, kamu bagaimana menurut kamu pandangan tentang PCR yang turun jadi 300.000? 3 SD bahas kayak gitu, dia bakalan stres. Sampai mikir, ya Allah, gue kayak tinggal di Korea Utara. Nih papa jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar. Tuh bayangkan, dipikir kita Kim Jong Un apa? Maka salah satu kata kuncinya, bikinlah sesuatu yang menyenangkan, jadilah ayah-ayah yang memberi motivasi. Ayah-ayah kaum muslimin itulah yang Rasul lakukan. Sampai Rasulullah praktekkan itu. Jadi makanya sesekali boleh bercanda. Iya, kalau sama anak nih, maaf nih dokter-dokter ya. Kadang dokter kan tegang-tegang banget hidupnya. Ya saya nggak salah. Bikinlah kalau sama anak itu, karena dipraktekkan sahabat-sahabat itu, Masya Allah ya. Ada sahabat namanya Zaid bin Sabit. Tahu Zaid bin Sabit? Itu yang ahli Quran. Disebut Al-Jami Al-Quran Al-Karim. Pengumpul Quran. Yang mengumpulkan Quran jadi Mus'haf Utsmani namanya Zaid bin Sabit. Dia ini ahli fikih dalam bidang mawaris. Ya, Masya Allah. Salah satu akhlaknya dibongkar oleh Sabit bin Ubaid dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Apa akhlak beliau? Kata kawannya itu adalah Sabit bin Ubaid. Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baiti min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih kocak dan lebih lucu saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Apa maksudnya? Zaid itu kalau di hadapan kolega-koleganya, dia berwibawa, serius. Tapi ke rumahnya bapak yang kocak. Sebagian kita kebalik, kok sama kolega ngakak, wah. Tapi ke rumah, makan. Gitu, udah kayak anjing budel gitu, udah kayak galak banget bapak. Giliran sama orang lain baik banget, giliran sama anak nggak boleh. Ini yang terjadi, makanya jangan sampai kita salah. Justru keluarga kita paling berhak senyuman kita. Kalau di rumah tuh bapak yang lucu. Jadi nggak usah serius-serius, jangan mentang-mentang dokter diskusi tentang masalah penyakit ke anak, dia males. Yang ringan-ringan aja lah, misalnya tebak-tebakan. Nak, kamu tahu nggak kenapa anak babi jalannya nunduk? Nggak tahu Pak, soalnya dia malu ibu bapaknya babi. Apa bisa aja. Kamu tahu nggak kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Nggak tahu Pak, soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi. Nah, bapak mah gitu. Tahu sekarang, tahu nggak kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat juga? Aku tahu kan dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Kenapa anak kanguru jalan lompat-lompat? Ya namanya juga anak-anak biasa lompat-lompat. Kamu aja bisa lompat-lompat kan gitu. Jadi anak itu nyaman, deket. Itu dipraktikkan Rasulullah. Maka Rasulullah itu sama anak kecil itu enggak gini. Rasul tuh kalau sama cucunya Husain, maaf ya, dia enggak malu untuk menjulurkan lidah, memainkan wajah, gitu. Dan itu ada hadisnya. Kok kita tuh kadang apaan menjatuhkan kehormatan? Enggak begitu. Lihat betapa Rasulullah menjadi sosok ayah yang bagi anak-anak di masa itu, bahkan bagi ayah bagi kaum muslimin. Termasuk Rasul juga menjadi ayah bagi istrinya, yaitu anak tirinya. Dan Rasulullah melakukan ini dengan lembut. Suatu hari misalnya dikisahkan ketika ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak dari istrinya Rasul nama Ummu Salamah. Nah, Umar suatu hari makan dalam hal ini di majelis jamuan makan, dia makan itu nggak tertib ya, lompat sana lompat sini, ngambil sana ambil sini. Dan inilah hebatnya Rasul. Pertama, Rasul itu tidak membiarkan anak berbuat kesalahan kemudian dibiarkan, apalagi melanggar adab. Ini jangan salah ya, jangan sampai jadi bapak gini, biarin namanya anak-anak. Kalau melanggar adab wajib diarahkan. Tapi menariknya Rasul nggak mengatakan kalimat jangan dia dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, samillaha ta'ala, wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Wahai anak muda yang kusayang, bayangkan Rasul manggil dengan panggilan terbaik, ya gulam. Sebut nama Allah di dalamnya. Jadi Rasul nggak langsung bilang, jangan lari. Tidak, langsung arahkan. Sebut nama Allah.
makan pakai tangan kananmu ya, dan makan paling dekat denganmu. Bayangkan, makan pakai tangan kanan dan makan paling dekat. Jadi nggak usah lompat-lompat. Inilah hadis tentang adab makan. Makanya kalau dari hadis ini kita tahu makan itu, ya, terutama makan paling dekat. Makanya kalau dalam jamuan makan, pastikan di depan kita tuh ayam, jangan kobokan. Kalau enggak kita kena hadis ini minum kobokan gitu ya. Ya Allah, mentang-mentang paling dekat kobokan. Ada yang depannya sambel, ya Allah. Sambel, ada yang depannya lalapan. Makanya ini kalau panitia kalau udah jamuan makan, supaya jangan sampai bikin orang lain ngenes gitu ya, pastiin setiap orang tuh adil gitu, depannya itu yang enak. Giliran buat ustadz, buat pejabat itu makanan yang enak, ayam, bebek, daging rendang. Giliran yang kerocok-kerocok di depannya apaan itu? Depannya cuman apa ya Allah, kobokan, air gitu ya, tomat, sayur gitu ya, sama sambel. Udah mau nggak mau ngenes tuh nasibnya yang di depan itu. Ya. Rasulullah menyampaikan ini, Rasulullah lembut sekali, Rasulullah baik sekali. Jadi kita dapati ini pengajaran penting bagaimana Rasulullah itu pertama nggak membiarkan kesalahan, ini juga menjadi peringatan jangan sampai ayah biarin aja lah, namanya anak-anak nggak boleh. Nah kalau kita maklumin namanya anak-anak terjadi kebiasaan, dia ngerampas barang adiknya, kalau ngerampas terjadi kebiasaan kita ngerampas, kita tegur dengan cara yang baik ya. Kita tidak boleh marah-marah, nggak boleh bentak juga, tapi ditegur cara yang baik. Rasulullah bagaimana menegur anak yang melakukan kesalahan itu lembut, bahkan Masya Allah ya, kita tuh malu kalau anak kita itu salah kita marahin. Rasulullah enggak. Rasulullah pernah mendapatkan laporan seorang anak bernama Rafi bin Amr al-Ghifari. Anak ini dilapori karena ada tetangganya punya pohon kurma. Kemudian diambil sama dia, batu dilemparin, cut, kurmanya jatuh, dimakan, kabur dia. Tetangganya protes. Makanya Rasulullah mendengar laporan ini dipanggil, ta'al ante Rafi, sini kamu Rafi. Kata Rasul, lima termin nakhlah, kenapa kau lempari pohon itu? Maka Rafi mengatakan, aku lo ya Rasul, saya tuh pengen banget makan kurma Rasul. Rasulullah dikasih tahu, saya pengen banget kurma. Jadi Rasulullah tuh pertama ngajarin kalau anak berbuat kesalahan jangan di label. Yang benar ditanyain fakta. Kalau label gini, kamu jahat banget, kenapa sih? Itu kan label. Kamu kenapa nyolong? Nyolong tuh label. Rasul cuma nanya, kenapa lempar di rumah itu? Dia bilang, aku pengen banget Rasulullah. Menariknya Rasulullah, inilah hebatnya Rasul. Kata Rasulullah, la tarmin nakhlah wa qul ma yaskutu fi asafiliha. Jangan kau lempari lagi kurma itu, kalau mau makanlah sudah jatuh di tanah. Hebat kan? Rasulullah melarang tapi ngasih solusi. Ya, larang jangan makan tapi kalau mau jatuhin di tanah. Inilah jadikan dalil sebagian ulama dari mazhab Hambali bolehnya memakan buah yang jatuh di jalan umum ya, yang ada di jalanan, itu hukumnya halal ya. Kalau jatuhnya karena angin, bukan jatuh ditabrak pakai tronton, kemudian buahnya ditampung pakai keranjang jual ke pasar induk, itu mah ngerampok ya. Ya ini enggak, maksudnya bawa jalan boleh. Tapi menarik Rasulullah melarang ngasih solusi. Ini juga kita pelajari. Kalau kita mau melarang anak, siapin solusinya. Nak jangan lari, cukup berjalan kan gitu ya. Adek jangan coret-coret tembok. Kalau mau coret muka papa aja tuh, kan kusam gitu, juga layak dicoret-coret. Nah misalnya. Jadi boleh larang, ada solusi, larang solusi. Tapi hadis ini belum berhenti. Apa kemudian kata para rawinya? Summa masaha ra'sahu. Kemudian Rasulullah mengusap kepala anak ini. Jadi Masya Allah ya, Rasulullah habis menegur kemudian mengusap kepala. Sayang Rasulullah. Jadi kalau kita membuat anak itu dalam hal ini ingin supaya berubah, justru diusap kepalanya. Waqal, kemudian Rasulullah mengakhiri hadis ini dengan doa, Allahumma asbi' batnahu. Ya Allah, kenyangkanlah perut si anak ini. Bayangkan betapa hebatnya Rasulullah SAW, bahkan dalam urusan ini dia mendoakan. Ya makanya kalau kita ingin anak itu baik, didoakan, bahkan didoakan dijaharkan. Maksudnya doakan jaharkan itu para ulama mengatakan salah satu sunnahnya kalau kita mendapati kesalahan anak, doakan di depan dia. Karena sejatinya doa itu mengajarkan 3 hal. 1, kita sedang mengajarkan tauhid. Berarti kita mengenalkan Allah sebagai yang kita pinta. Yang kedua, kita lagi berdoa itu sedang ya memberitahu kepedulian kita. Kita ini kalau didoakan pasti senang. Makanya anak senang kalau ternyata bapak tuh sampai doain aku loh. Ya kayak saya misalnya dikasih tahu Ustadz, misalnya sama Dokter Firda, saya doain Ustadz ya, Masya Allah, makasih ya dok. Senang saya. Yang ketiga dari doa yang kita ajarkan itu adalah mengajarkan tentang harapan.
Makanya Rasulullah itu kalau mendoakan itu, para sahabat nangkep maksudnya. Contohnya adalah ketika Abdullah bin Abbas didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alihimut ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia akan agama dan pahamkan dia akan ilmu tafsir. Berarti Abdullah bin Abbas mikir, oh berarti saya disuruh memahami agama dan belajar ilmu tafsir. Rasulullah pernah mendoakan salah satu sahabat yang sedang ingin berzina tapi dicegah dan kalimat Allahumma tahhir qalbahu waghfir zanbahu wa hasin farajahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosanya dan jagalah kemaluannya. Jadi orang ini tahu Rasulullah mendoakan. Makanya kita boleh tuh kalau kita mendapati anak kita berbuat salah, doakan. Nah, doainnya itu salah satunya jahar. Ya, misalnya anak kita, misalnya habis mukul adiknya, kita bilang kakak, sini, bunda boleh doain nggak? Apa? Ya Allah, jadikanlah ia anak kakak yang menyayangi adik. Jadikanlah tangan itu berbuat kebaikan, amin. Gitu. Ya atau misalnya dia malam, dia kalau pagi-pagi nggak mau ditinggal, rewel gitu, maunya ditemenin sekolah. Kita bisa doain, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang pemberani. Itu bagus ya. Makanya mengantarkan anak sekolah itu sebelum berpisah boleh tuh kita doain dulu. Tapi doanya nggak usah panjang-panjang, ntar anak pikir tahlilan gitu. Amin, 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 amin. Ntar dia malas malah mau banget kapan selesainya nih. Jangan. Kita tetap doanya ya berdasarkan kebutuhan aja. Jadi misalnya lagi apa, kita doain ya. Inilah salah satu yang menjadi pengajaran bagaimana indahnya Islam yang membuat kita menyadari ya Allah, memang sosok Rasulullah ini sosok yang sempurna banget di teladan kita. Makanya Maulid Nabi ini sebenarnya mengingatkan kita, khususnya nih para laki-laki. Oh tadi ibu-ibu protes, gimana Ustadz jadi ibu dirurukan? Nanti ada sesi kajian berikutnya dah. Ini adik dulu ya buat para suami, tobat dulu. Kalau ibu-ibu kan alhamdulillah ya dengan sadar menyadari tanggung jawabnya di rumah ya insya Allah. Tapi bapak-bapak ini kadang-kadang cuek dan ngerasa udah cari duit udah selesai. Tugas bapak padahal lebih berat dari sekedar cari duit. Karena tugas Bapak yang lebih berat itu disebutkan dalam surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tugas Bapak itu bukan menjaga diri dan keluarga dari kelaparan. Itu bukan tugas utama. Tugas utama Bapak adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jangan sampai anak istrinya kekenyangan tapi masuk neraka. Itulah kenapa Bapak berat. Dan negeri ini sedang membutuhkan figur ayah karena negeri ini disinyalir negeri tanpa ayah. Anak-anak yang nggak punya figur ayah itulah yang sekarang berterbaran di mana-mana. Banyak lelaki presto ya, lelaki bertulang lunak. Salah satunya karena nggak punya ayah. Ya, di antaranya karena ayah nggak ikut dalam memahamkan bagaimana peran seorang ayah dalam Islam. Jadi ayah yang dirindukan itulah yang sejati yang kami bahas. Nah makanya tadi apa kisah-kisah yang kami tulis tadi tentang ayah dirindukan ini ada di buku Fatherman ini ya. Bagi yang mungkin mau baca silakan di website www.fatherman.id. Fatherman 1 bentuknya itu buku, ada yang bentuknya e-book gratis di judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah ada di www.fatherman.id. Jadi nanti yang ketiga ayah pengembara insya Allah akan sudah terbit. Jadi para ayah dan bunda silakan mungkin untuk mendalami bisa baca di websitenya. Itu saja mungkin bisa sampaikan karena waktunya disampaikan tadi oleh panitia cukup sampai 14.15 dan sepertinya sudah buka 14.15. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat apa yang disampaikan dan ingat setelah ini kita jadi semangat untuk belajar. Jangan pernah kita bosan, ingat kajilah Sirah Nabawiyah. Habis ini ikut kajian Sirah Nabawiyah, belajar lagi. Jangan sampai kita nggak mengenal Nabi kita. Ngakunya cinta sama Nabi tapi nggak tahu Nabi cara siwaknya, cara makannya, cara berkeluarganya, cara pakaiannya, cara berperangnya, cara bekerjanya. Kita nggak tahu. Sungguh kita berkhianat mengaku-ngaku cinta Nabi tapi sebenarnya nggak mencintai Nabi karena nggak tahu tentang apa yang harus lakukan. Itu saja aku lu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah pada siang hari ini kita
banyak mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Yang tentunya sepertinya kalau saya ikuti kajian hari ini lebih memang ke arah figur ayah ya. Sehingga tadi ketika ada audiens yang menanyakan bagaimana menjadi ibu yang dirindukan, mungkin di lain waktu dan kesempatan. Mas Rizky, silakan Mas Rifki, bagaimana sambutannya? Oh, ada pertanyaan di chat ya? Alhamdulillah nih Pak Ustadz, penyampaiannya sangat bermanfaat sekali, sangat menarik juga untuk didiskusikan oleh teman-teman sekalian, karena menyangkut kehidupan sehari-hari, terutama masalah fikih keluarga yang memang fikih keluarga itu sangat sangat detail terkait masalah kehidupan sehari-hari. Mungkin gitu Pak Andi. Ini pada teman-teman kayaknya sudah ada yang ingin ada pertanyaan Mas Rizky, mohon dibaca. Baik, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Bendri, mohon izin bertanya, bagaimana menghadirkan figur ayah di mana lokasi tempat kerja jauh dari keluarga atau jarang bertemu, dan kondisi ayah sudah tiada, di mana anak hanya dibersamai ibu saja, serta kondisi untuk anak yatim piatu yang ada di panti asuhan. Terima kasih. Baik, ya. Ini pertanyaannya 3 sebenarnya. Iya. Jadi pertanyaannya ada 3, cuman tanpa koma. 3. Iya ini. Dan 1 pertanyaan 1 kajian. Jadi 3 kajian. Iya betul. Silakan. Jadi gini, nanti ini pembahasannya panjang. Khusus single parent itu sejatinya nanti akan saya bahas di dalam buku saya juga. Tapi penjelasannya kira-kira begini. Bagi siapapun yang satu ayahnya bekerja jauh, ya saya bikin buku yang ketiga judulnya Ayah Pengembara. Kebutuhan anak terhadap ayahnya itu ada 2. Ya. Pertama, anak butuh persepsi. Persepsi adalah bahwa ayah yang jarang pulang ini harus diposisikan sebagai sosok ayah yang tetap baik dan peduli. Waspadalah kalau anak sudah mengatakan Bapak jahat, Bapak nggak sayang sama aku. Karena 80% perilaku anak dipengaruhi persepsi terhadap orang tuanya. Karena itulah salah satu tugas ayah yang jarang pulang adalah mampu membangun persepsi bahwa ketidakhadirannya telah menjadi sosok ayah yang baik sebagaimana Ibrahim. Ibrahim itu jarang pulang, tapi pada saat dia ingin menyembelih anaknya, Ismail tidak menolak. Kebayang nggak ada bapak jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok. Pakai logika kita deh. Anakku sebentar sini, tabuk, oh kita langsung kabur. Papa stres kali ya, orang mau pulang boleh-oleh bawa golok. Tapi tidak demikian dengan Ismail. Dia pasrah, 1, karena dia menganggap ayahnya sosok ayah yang hebat, baik, peduli. Nah pertanyaannya gimana? Ayah yang bisa membangun persepsi itu dicirikan dengan 3. 1, anak mendapatkan tentang ayah dari apa yang dia dengar tentang ayah. Siap? Dari mana dia mendengar tentang ayah? 1, dari istri sebagai pengasuh utama, yaitu ibu dari si anak. Makanya maaf nih, 1 tugas ayah, pastikan ibu nggak curcol. Jangan sampai ada seorang istri cerita, mama ini korban bapakmu. Nah, dari dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan ati tiap hari, tahu nggak? Kamu tahu nggak orang lain kurus karena Herbalife? Kalau mama, this is my life. Nah, mama yang kayak gini berat. Mama yang kayak gini, maaf, akhirnya membuat anak, wah, apa jahat. Makanya cegahlah istri untuk curcol, tapi jangan diancam. Ada bapak karena ikut kajian saya salah paham. Kata Ustadz Bendri, kamu nggak boleh curcol tentang aku tuh, jahat kamu kalau gitu. Maaf, ngancam nggak efektif. Nanti istri cerita tapi bahasa tubuhnya nggak kesinkron. Bapak kamu baik banget kan nggak nyambung. Karena itu tugas bapak itu bikin happy, tadi udah dibilang. Kalau udah jarang pulang, pastikan sebelum berangkat bikinlah kayak ritual khusus yang menyenangkan, candlelight dinner ya. Jangan sebelum berangkat malah, Dek aku mau berangkat besok ya, tolong nasi sama telur belum dibayar warteg sebelah kami bayarin ya. Dan juga token listrik kamu isiin. Jangan lupa pulsa aku nanti di luar itu. Ini kan ya Allah Mas, aku juga nggak kerja. Nah suami kayak gini yang membuat istri senewan.
Makanya pastiin seorang istri dalam hal ini bisa menceritakan yang baik-baik. Karena anak kagum. Pastikan ya beri kejutan. Misalnya tulis I love you, jangan pakai tulisan WA udah biasa. Istri itu sekali-sekali butuh kejutan. Misalnya I love you udah susunan uang 100 ribuan di kamar. Di bengkel Logam Mulia. Itu kan so sweet banget ya. Buka pintu, ya Allah papa gitu ya. Speechless dia. Ya, jadi itu yang bikin istri nanti romantis. Ntar dia cerita yang baik-baik ya. Nah, yang kedua anak juga masih yang pertama anak dengar dari apa lagi dari teman kerjanya papa juga. Makanya bapak kalau di lokasi kerja jangan bikin masalah sampai bikin orang sakit hati. Nanti ketemu nih, kamu anaknya Pak siapa? Oh anak ini, bapak kamu kan tukang korupsi di kantor. Tuh anak malu. Jadilah rekan kerja yang baik sehingga oh anaknya Pak Andi yang baik itu yang kalau misalnya kita ulang tahun dia ulang tahun ditraktir satu rumah sakit sampai pasien digratisin. Oh, Masya Allah, misalnya kamu tuh Pak Andi itu ini kemarin aja Ustadz Benri diumrohin ya 3 kali, nah gitu kan diamininnya Pak Andi ya kali aja ya. Itu kan enak gitu ya. Jadi yang baik-baik gitu ya. Jangan sampai yang dapat kabar buruk. Nah itu yang nggak boleh ya. Yang kedua anak apa yang dilihat. Jadi anak melihat kalau bapak pulang atau video call pastikan bapak sosok menyenangkan. Makanya syarat seorang ayah itu adalah pelajari tentang ilmu tumbuh kembang. Jadi ayah itu pelajari tentang ilmu tumbuh kembangnya, yaitu ada bukunya panjang, nggak mungkin saya bahas sekali lagi itu karena panjang. Jadi kalau nelpon sama anak TK beda mana SMA. Misalnya anak TK itu butuh bapak ya atraktif, demonstratif, kayak Rasulullah tuh gitu. Jangan ngomong sama TK di WA video call ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup. Loh kok ditutup? Nah itu Ustadz Adi Hidayat kan. Loh bukan tuh bapak kamu. Oh iya kaku banget. Makanya pentingnya bapak belajar. Halo anakku, matanya hidungnya diiniin. Jadi menarik. Yang ketiga, apa yang diprasastikan. Anak itu kagum sama ayah dengan prasastinya. Ada Vialga, penghargaan, foto waktu keluar negeri, nanti cerita. Apa-apa lagi di Perancis. Nah oh enggak sih, nah, ini lagi di Menara Sutet sebenarnya. Tapi kebetulan mirip kayak Eiffel gitu ya. Yang kayak gitu. Jadi bapak enak kayak gitu ya. Yang kedua, anak butuh stimulasi. Jadi persepsi, bangun stimulasi itulah yang butuhkan anak mengenalkan kelaki-lakian. Bagi anak yang tinggal bapaknya jarang pulang, kemudian juga bagi anak yang dalam ini tadi ayahnya mungkin wafat, meninggal, salah satunya adalah butuh figur lain kalau memang nggak ada. Itulah kenapa kalau bapaknya jarang pulang, anak butuh bisa dialihkan ke mahram dari si ibu, bisa pamannya si anak ya. Karena Rasulullah ketika ayahnya wafat, kakeknya yang mengambil alih, kemudian kakeknya wafat dan diambil alih sama Abu Thalib, sehingga ke ayah ini terus bergulir ya. Jadi menjadi anak yatim tetap bisa maju, salah satu figur ayah nggak pernah hilang, dan itu yang juga alami oleh Maryam. Maryam itu walaupun Imran wafat tapi kekayaannya dimiliki oleh yang namanya Nabi Zakaria. Bahkan dalam Imam Syafi'i misalnya ketika ayahnya wafat, kakeknya juga nggak ada, paman nggak ada, ibunya rela hijrah di kota Gaza. Kemana ke kota Mekah, di sana ada banyak TK atau kutab yang gurunya laki-laki semua. Jadi ada guru laki-laki. Jadi milih TK pun gak bisa ada guru laki-lakinya. Ya Allah alam shawab. Ya Ustadz, sepertinya ada pertanyaan lagi. Ini sudah ada 4 pertanyaan sepertinya yang masuk lewat chat Ustadz. Saya bacakan pertanyaan kedua dari Ibu Puspita ini ya. Bapak nggak mungkin Puspita. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap pentingnya aktivitas fisik atau olahraga dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya? Saya tuh suka gemes, suami jarang melakukan aktivitas outdoor pada anak laki-lakinya. Mohon pencerahan solusinya, Ustadz. Iya, pastinya ayah itu menjadi pelatih fisikal bagi anak laki-lakinya. Ayah yang mager, jangan bergerak, mempengaruhi juga anak itu untuk juga mager ya. Itu juga membuat saya sekarang masuk klub lari ya. Saya juga sekarang nih walaupun dengan badan
seperti ini saya juga tertantang karena anak saya bilang, ayo dong Bi, anak saya malah ngelihat, Abi kan jadi ustadz harus sehat. Makanya saya ikutlah sekarang setiap pagi lari. Tadi nih pagi lari di GBK, ya alhamdulillah dapat 5 kilo setiap 2 hari sekali kita lari. Ya saya bilang kita boleh lari, nah asal jangan lari dari kenyataan kan gitu ya. Ini pelajarannya seperti itu. Jadi, nah pertanyaannya nih istri yang komplain, memang beresin suami yang seperti ini nggak bisa dengan pendekatan ngomel-ngomel marah-marah. Suami itu kata para filosof itu, maaf ya, seperti monyet di atas pohon. Monyet di atas pohon itu kalau ada angin ribut yang akan menjatuhkan monyet itu dia diayun-ayun, dia nggak akan jatuh, dia berayun aja set gitu, nggak akan jatuh. Begitu monyet itu anginnya berganti menjadi angin sepoi-sepoi, maka monyet tadi lama-lama malah ngantuk jatuh. Nah penting buat ibu-ibu, banyak ibu-ibu jadi angin ribut dibandingkan angin sepoi-sepoi. Makanya suami males, suami itu punya sifat ego, semakin lu kerasin nggak mau. Terus gimana caranya Pak? Cara pertama, sebenarnya ada 2 cara. Satu, ibu bisa menyampaikan langsung atau tidak langsung. Kadang tidak langsung efektif. Yang tidak langsung ini bikin dia mau ikut kajian parenting kayak gini. Ya, ikut kajian parenting bikin menarik. Pak, ntar malam aku beri servis lebih deh. Pokoknya mantep deh. Ya pokoknya ya. Pak, tapi boleh nggak ikut tuh boleh. Ikut kajian supaya dia apa motivasi. Yang kedua, bisa nyampein langsung. Ada 7 cara membuat suami mau mendengarkan kita. Dan itu saya tulis di buku Fatherman kedua, e-booknya gratis. Silakan download ya di www.fatherman.id, itu di slide-nya geser. Ada e-book gratis. Nah itu ada bab tentang suara hati bunda untuk ayah, khususnya bagaimana bunda bicara sama suami. Ada 7 langkah. 1, suami itu mau dengerin kalau ibu memenuhi 1 kebutuhan dasarnya 3. 1 kebutuhan perut, kebutuhan visual, perut dan di bawah perut. Ummu Sulaim ketika mau sama suaminya dia berhias dulu. Nah ibu kalau mau sama suami serius berhias dulu. Jangan sampai ibu pakai daster bolong 3 ada bekas koyo cabenya begitu, minyak kayak putih caplang masih nempel baunya. Wow itu suami. Dia buru-buru habis itu lembur ya, nginep di hotel sebelah. Karena ngelihat lah ini saya nggak tahu saya nikah sama istri apa sama nenek lampir, kan nggak enak dibilang kayak gitu. Jadi pentingnya kita tadi secara tampilan menarik. Kedua kebutuhan perut, masaknya enak. Kedua di bawah perut. Ternyata setelah suami puas dengan 3 hal ini, jadi sahabat puas, keluarlah hormon happiness yang menenangkan dia. Nah itulah saat kedua ibu mau ngomong. Tapi ngomong pertama nggak boleh lebih dari 15 kata. Jadi Reza menyebutkan laki kalau 15 kata pertama lewat tidur nih ya. Tapi 15 kata ini nggak boleh to the point. Laki-laki itu harus diapresiasi dulu. Diberikan hak untuk dia, dihargai, namanya harga dirinya dia. Salah satunya apa? Yaitu dia harus diucapkan misalnya, Mas terima kasih ya kemarin bantuin aku angkat lemari, itu 9 kata, nggak boleh 15. Suami harus dibuatin kalimat itu, Mas terima kasih ya kemarin beliin tas Louis Vuitton ori buat aku. Dan nggak boleh nyindir, kalau nyindir suami ketahuan malah marah. Mas terima kasih ya beliin mobil mewah buat aku. Apaan odong-odong lo bilang mewah, mana mogok lagi, kan tersinggung suami. Yang kedua adalah seorang suami ya setelah udah bangga tuh 3, ketok pintu egonya dengan izin. Aku boleh ngomong sesuatu enggak? Nah, yang keempat ini intinya namanya belajar mengkomunikasikan komunikasi jembatan, bukan komunikasi castle atau benteng. Kalau komunikasi benteng itu cirinya you message. Suami nggak suka you message. Kamu kenapa sih Mas? Malas banget, mager. Olahraga apa? Tergemukan lah gitu, tahu di mati ya kan gitu ya. Kamu pengen aku jadi janda cepet kan gitu ya. Ya, jangan begitu. Suami you itu yang sebenarnya I message. Kalau message itu rumusnya 3. 1, sebutkan perasaan happy kita. Aku senang loh Mas, aku bahagia loh Mas, aku happy loh Mas, aku suka loh Mas. Kalau itu perilaku harapan. Kalau kamu tuh rajin olahraga, jadinya tubuh kita sehat. Sebutkan dampaknya. Yang kelima, minta maaf. Suami itu maaf bukan berarti membuat kita merasa bersalah, tapi menunjukkan bahasa koneksi biar dia nggak marah. Maafin aku ya Mas, kalau permintaan aku neko-neko. Yang keenam, penguatan apresiasi. Tapi bagaimanapun kamu suami yang hebat, suami yang perkasa buat aku. Dan yang ketujuh, beri 3 titik kecupan yang membuat dia merasa terkuatkan. 1 di bagian telapak tangan punggung.
berikutnya di pipi, yang berikutnya di bahu. Insya Allah suami habis itu jadi semangat olahraga, dan pastinya harus dibantu ya, misalnya nyuruh suami olahraga kita nemenin aja juga supaya dia punya gairah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Andi, saya minta maaf, saya ada janji ini kebetulan cukup sampai 14.30 aja dulu ya. Baik Ustadz, terima kasih jazakallah khairan katsir atas waktu kajian pada siang hari ini, di mana mungkin Ustadz di tengah kesibukannya masih bisa memberikan kepada kami waktu untuk bertalibul ilmu, untuk mendapatkan banyak ilmu dalam hal parenting keluargaan secara Islami, gimana cara menteladani figur ayah dari Rasulullah SAW. Oke, baik. Karena Ustadznya juga sudah izin untuk tidak bisa melanjutkan. Untuk itu, mari kita tutup saja kajian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang udah Ustadz Bendri Jaisur Rahman berikan pada siang hari ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya. Yang tentunya semoga kita juga bisa meniru tauladan dari Rasulullah bagaimana cara menjadi seorang ayah, sebagai seorang ibu, seorang orang tua bagi anak-anaknya, yang mana mudah-mudahan dengan didikan kita bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi kebanggaan orang tua, yang senantiasa bermanfaat bagi kedua orang tuanya, keluarganya, bangsanya, dan agamanya. Terima kasih. Cukup demikian kita akhiri taklim pada siang hari ini dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih ya Ustaz. Semuanya yang hadir pada siang hari ini. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Terima kasih Ustaz. Sama.